Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat selalu. Kembali kita ke materi kimia hari ini. Kita sudah masuk di pembahasan yang baru, yaitu tentang termokimia. Ya, di situ ada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa nanti ada pembahasan seperti apa, kenapa kayu itu terbakar, apa reaksinya seperti apa ya. Itu masuk di pembahasan termokimia. Oke, nah di sini perhatikan gambar, ada kayu bakar atau kayu yang dibakar. Kemudian ada juga di sini gelas, ada embun, ya. Jadi ada gelas yang mengalami pengembunan. Di situ untuk pembakaran kayu dan gelas yang mengalami pengembunan itu berhubungan erat dengan termokimia. Oke, apa sih termokimia itu? Nah, sebelum kita masuk, ini ada kilas balik sedikit. Materi kelas 10 ini awal sekali tentang apa itu sih ilmu kimia. Jadi ingat kembali, ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang materi atau zat. Apa saja yang dipelajari dari zat atau materi tersebut, ya antara lain itu struktur, kemudian susunan materinya, sifat materinya, perubahan materinya, kemudian ada energi atau perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Nah, yang kita pelajari di sini tentang termokimia. Jadi termo itu bahasa Latinnya artinya panas ya. Jadi di sini panas kita aplikasikan dengan energi ya. Jadi energi atau panas yang menyertai reaksi kimia, itulah termokimia ya. Nah, kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya di sini menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Jelas gambar tentang apa saja yang akan kita pelajari di termokimia. Ya, di sini ada termokimia itu dulu dia terbagi, nanti ada istilah endoterm, ada eksoterm. Ya. Kemudian untuk menjadi termokimia itu harus ada namanya sistem dan lingkungan. Nah, sistem sendiri di situ ada 3, terbuka, tertutup, terisolasi. Kemudian energinya ini yang akan kita bahas dalam delta H. Apa saja di situ ada jenis-jenisnya, ada pembentukan, penguraian, pembakaran, pelarutan, netralisasi. Ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Di sini energi. Energi, sini ada cahaya matahari. Ya, tetap cahaya matahari di sini betul-betul nyata. Dia sebagai energi terbesar di bumi yang kita pakai. Nah, di sini energi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja, ya, kemampuan sesuatu untuk melakukan kerja. Nah, suatu bentuk energi itu dapat dirubah. Ada hukum termodinamika. Nah, di situ dinyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuk. Ya, ini yang kita pakai. Kemudian di sini ada matahari ya. Matahari ini dia merupakan sumber energi terpenting. Itu yang tadi Bu Guru bilang. Kemudian di sini yang nyata adalah yang dipakai dalam tumbuhan. Jadi energi itu dirubah menjadi karbohidrat. Nah, dari karbohidrat itu yang akan dicerna tubuh. Nah, kita pun akan menghasilkan kalor. Ya. Oke, itu salah satu manfaat utama. Kemudian kita lanjut ke entalpi. Apa itu entalpi? Entalpi itu lambangnya H besar. Oke, entalpi itu lambangnya H besar. Nah, di sini ada reaksi yang tadi Ibu kembali, ada kayu dibakar ya. Jadi energi kayu yang dibakar itu diubah jadi energi kalor. Oke, jumlah total energi kalor yang terkandung disebut entalpi. Jadi entalpi itu adalah jumlah total energi panas atau kalor. Nah, ada nanti delta H. Delta H itu adalah perubahan entalpinya. Ya, jadi entalpi itu tidak dapat dihitung, tapi kita hanya bisa cari perubahannya berapa. Oke. Kemudian reaksi
eksoterm dan reaksi endoterm. Ya, jadi setiap reaksi yang melibatkan kalor itu diikuti perubahan entalpi yang tadi kita bisa cari. Karena adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan, maka terjadilah namanya entalpi. Ingat, ada perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Oke, di sini perhatikan dulu. Delta H itu bernilai positif, ada yang delta H bernilai negatif. Kapan dia positif? Ketika reaksinya dia membutuhkan atau menyerap kalor. Ingat baik-baik, delta H positif ketika dia reaksinya membutuhkan atau menyerap kalor. Sebaliknya, ketika dia menghasilkan atau melepas kalor, berarti dia bernilai negatif. Oke, untuk gambar background di belakang materi ini, lihat di situ ada uap air panas, ya. Jadi di situ dia melepaskan kalor. Jadi nanti nilai delta H-nya pasti negatif. Gambar sekilas yang ada di belakang ini, ya. Kemudian, nah di sini ada lingkungan, ada sistem. Karena nanti perpindahan kalornya itu ya dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Apa itu sistem? Sistem itu daerah yang menjadi pusat perhatian atau yang akan kita amati. Sedangkan lingkungan itu daerah yang ada di luar sistem atau yang berada di sekitar sistem. Nah, sistem sendiri di sini ada jenisnya, yaitu ada 3. Nah, di sini kelihatan ada 3 botol, masing-masing diisi suatu cairan. Cairannya di sini HCl, agak kabur tapi tidak masalah. Di sini ini adalah sistem, sedangkan di luar botol ini adalah lingkungan. Nah, ada tanda panah ini. Jadi ada sistem yang pertama dulu. Jadi sistem yang pertama ini adalah sistem terbuka. Nah, untuk sistem terbuka di sini bebas terjadi pertukaran massa dan energi. Ya, jadi pertukaran energinya nih sangat-sangat bebas terjadi karena dia terbuka. Nah, di sini pasti di dalam sistem nanti ada perubahan massa dan energi. Oke, yang berikut di sini ada sistem tertutup. Di sini ada sekatnya, bisa dilihat ada sekatnya. Nah, di sini ada gangguan sedikit dari lingkungan, ya, yang masuk ke dalam, tapi dia tidak mudah untuk keluar, ya, atau dia tidak mudah untuk berinteraksi. Jadi di sini untuk massanya dia tidak berubah, tetapi dia energinya saja yang berubah. Sedangkan yang berikut terisolasi. Ingat, terisolasi itu berarti dia sudah tersekat sangat-sangat rapat. Jadi di situ tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Tidak ada yang bisa tembus ke dalamnya. Ya, tidak ada gangguan apapun yang bisa tembus ke dalam botol itu. Jadi di situ jenis sistem itu ada 3, yaitu terbuka, tertutup, dan terisolasi. Oke, yang berikut kita kembali ke reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi reaksi termokimia itu ada 2 jenis. Di situ ada eksoterm, ada endoterm. Dari bagan yang tadi atau dari tabel yang tadi ada positif dan negatifnya, itu nanti kita lihat yang mana yang positif, apakah eksoterm atau endoterm, ya. Jadi di sini reaksi endoterm adalah reaksi yang menghasilkan kalor. Ingat, kalau dia menghasilkan kalor berarti dia bernilai negatif. Ya, kemudian ada contohnya di sini. Dia biasanya kalau menghasilkan kalor atau melepas kalor biasanya disertai dengan cahaya atau panasnya terasa. Ada cahaya aja di situ. Kemudian endoterm, dia menyerap kalor. Otomatis dia delta H-nya nanti positif. Oke, di situ ada contoh reaksi. Kemudian ada diagram tingkat energinya, ya. Perhatikan baik-baik. Di sini perubahan entalpi dapat digambarkan melalui diagram reaksi. Diagramnya pasti ada 2 karena ada eksoterm, ada endoterm. Yang mana ekso, mana endo, kita lihat di sini. Nah, di sini bagian ini H itu adalah entalpi tadi, ya, atau energinya. Nah, di sini P itu produk atau hasil reaksi, sedangkan R itu adalah reaktan. Ya, keduanya sama, hanya bedanya di mana? Lihat tanda panahnya. Tanda panah untuk yang di sebelah kiri dia ke atas.
Kemudian tanda panah yang di sebelah kanan dia ke bawah. Nah, tanda panah ini menyatakan, lihat yang di kiri, entalpi reaksinya lebih kecil daripada entalpi produk. Ya, entalpi reaksinya lebih kecil daripada entalpi produk. Nah, di sini berarti dia delta H-nya nanti entalpi produk dikurang reaktan, jadi dia adalah lebih besar dari 0, sehingga delta H-nya nanti menjadi positif. Sudah. Nah, di situ lihat yang di sebelahnya, entalpi reaktannya lebih besar daripada entalpi produk. Lebih kecil. Nah, di situ delta H-nya berarti dia kurang dari 0 atau tandanya negatif. Nah, jadi kelihatan di situ yang sebelah kiri dia pasti reaksi endoterm dan yang di sebelah kanan adalah reaksi eksoterm. Oke, yang berikut contoh reaksi eksoterm. Ya, lihat di situ ada 3. Oke, contoh reaksi eksoterm di sini yang pertama sekali yang sebagai background di belakang itu ada cahaya matahari. Ingat, yang mengeluarkan cahaya itu biasanya dia eksoterm karena dia pasti memancarkan energi atau mengeluarkan kalor. Kemudian es batu itu supaya dia beku berarti dia harus melepaskan kalor. Kemudian yang berikut di situ ada yang tadi contoh pertama, ada gelas mengembun atau pengembunan di gelas itu berarti dia endoterm. Ada contoh lain di sini. Kenapa dia endo? Karena ada energi masuk ke dalam atau kalornya masuk ke dalam, ya, sehingga dia di dalamnya jadi panas, makanya dinginnya itu dia keluar. Ya, contoh lainnya ada di sini kalau ketika kita memanggang roti, ya, energinya diserap roti kan, berarti dia jadi endoterm. Sama dia saat menggoreng telur, energinya masuk ke dalam telur. Nah, di situ terjadi pemecahan proteinnya, ya, karena panas yang dia serap. Oke, yang berikut di sini ada kuis. Nah, ada 2 saja. Yang satu, bagaimana perpindahan energi antara sistem dan lingkungan pada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm? Ya, jelaskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua, berikan contoh reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari selain yang Bu Guru kasih contoh tadi. Oke, berikan contoh reaksi eksoterm yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang contoh Bu Guru kasih tadi seperti cahaya matahari, kemudian terbakarnya kayu, yang seperti itu. Jadi masing-masing 3 contoh. Oke, selamat bekerja, tetap sehat selalu, tetap semangat. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Ditunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.